makasih toh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tentang zikir yang sangat saya sukai. Kita hari ini belajar tentang zikir, doa yang paling saya senengin. Dan dengan zikir ini, dengan doa ini, insya Allah apa yang menjadi kesulitan bakalan cair. Ya, siapa di sini yang punya utang? Orang kerukut nih ya, kerukut ya. Orang kerukut mah nggak ada yang punya utang ya. Nggak ada yang punya utang sedikit, banyak. Ini dari Cipete. Cipete mana nih? Cipete Utara. Di mana tuh? Kebayoran Baru. Blok A. Oh, Fatmawati. Ya, ini zikir ini, zikir yang subhanallah ya, apa namanya? Gampang juga dihafalnya. Dan insya Allah udah pada hafal. Nih, wiridnya pasti udah pada paham. Insya Allah gak usah dicatat, pasti udah pada hafal. Allahumma ya sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini dia. Ya segini aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu pengen apa aja ya, bacain nih, langsung selesai. Siapa di antara pemirsa punya tanah kosong? Pengen dibangun rumah? Pengen dibangun rumah gampang. Injek aja tanahnya. Nggak percaya, injek tanahnya. Sambil baca salawat. Ya, terus kelilingin tuh tanah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muter aja muter, insya Allah capek deh. Lo keliling. Tapi kaget aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Woi. Zikir. Bagus. Ya. Baca sholawat, Iya benar. Iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu. Tadi ente baca apa? Itu baca sholawat karena Subhanallah. itu yang kan saya kan manusia biasa. Allah Iya emang manusia apa Superman? Iya, Tat. Maksudnya Tat, Allah aja bersolawat untuk Nabi. Iya betul. Itu belum pada tahu mungkin loh. Jadi ada ibadah ya yang Allah pun bahkan mencontohkan langsung melakukan, yakni salawat. Subhanallah. Coba ya, perintah yang dilakukan juga sama Allah coba, masya Allah. Tadi Ani cerita deh. Ya, kalau ada tanah kosong, gimana caranya supaya kebangun? Gimana, Tat? Iya, masuk aja ke tanah itu. Injak aja udah. Bacain sholawat, insya Allah. Pokoknya ada aja rezeki buat naik itu bangunan. Amin. Kalau tanah orang gimana? Hah? Jangan Beli pakai sholawat. Kalau beli pakai duit nggak bakal kekejar. Nih lihat nih, lihat. Beli pakai sholat atau kebeli apa tuh, Tat? Den. Nih, lihat, Den. Umpama tanah 300 juta. Ya. Sebulan bisa 30 juta. Nabungnya nih bisa 30 juta umpama. Berapa bulan dia bakal kebeli nih tanah? Hah? Mana ada 10 bulan? Coba hitung lagi. Tanahnya 300 juta. Ya. Bisa nabung, nyisihin, nyicil 30 juta sebulan. Berapa bulan bakal kebeli ini tanah 300 juta? 100. Nggak bakalan. Bulan ke-10 udah 500 juta, Bos. Ya udah naik. Mana ada cerita tanah 10 bulan kemudian tetap. Kalau orang miskin apa-apa pakai duit. Kalau kita juga beli apa-apa pakai duit. Nggak bakal kebeli. Ada gini loh. Ada doa. Ya, ada sholawat. Apa-apa pakai doa. Kira-kira begitu. Jadi orang mah jangan ngandelin duit. Ngandelin duit susah. Jadi gimana Ustadz kalau memang pengen tanah orang? Gampang. Datang ke rumah yang punya tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tanah bener dijual. Berapa duit? 300 juta. Kalau saya beli 400 juta gimana? Nih gak percaya. Den, ini ilmu baru Den. Kita duitnya belum megang, nawarnya apa jadi naik, Tat? Makanya dengerin dulu. Ini 300 juta. Iya.
Kita bilang yang punya tanah, kalau saya bayar 400 juta gimana? Masya Allah, dia pasti akan senang kan? Boleh Pak, boleh banget. 400 juta iya. Kok tapi Bapak malah naik kok? Ya yang penting saya bisa doain di tanah, langsung di tanah ini. Maksudnya, ya saya tiap pagi mau sholat duha di atas tanah ini. Nanti saya mau bawa anak yatim tiap Senin, tiap Kamis, mau buka puasa di atas tanah ini. Kasih saya waktu deh, kira-kira 3-6 bulan begitu. Ya, bangsa 3-6 bulan. Kayaknya mah insya Allah nih pohon duitnya bakal tumbuh di atas tanah ini sendiri. Amin. Lah di kampung Ketapang gitu, orang tahu saya. Di kampung Ketapang begitu model. Tanah 600, saya tahu jadi 700. Yang penting saya bisa langsung masukin santri di situ, jang. Lalu santri kemudian doa, jalan. Karena kisah Ustadz aja udah seru banget. Dan ntar juga kita bakal kedatangan bintang tamu yang kisahnya luar biasa. Ini saya fans juga tuh. Sama saya Meli juga. Guslau kan? Waduh, itu subhanallah. Suaminya, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sholawat membawa berkah. Amin. Tat, Ya. Bang Ustadz kalau mau ngapa-ngapain, pengen apa-apa sholawat, Tat. Iya, dari kecil diajarin begitu. Nih pemirsa di rumah ya, kan lebaran masih jauh nih. Masih ada waktu kan. Ajak anak milih sepatu yang dia mau. Tapi nggak usah bawa duit. Bu, berani Bu? Oh. Ya ajak Nggak anak-anak, yakin, Tat. ajak anak-anak ke pasar. Ajak anak-anak ke pasar. Tunjuk aja mana baju yang dia mau. Tunjuk. Yang mana mak, yang mana nak? Dia nunjuk baju-baju Begitu, itu. nunjuknya sambil selawat. Yang itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu tungguin. Tungguin. Terus Tat, dapat. Aduh, dengerin ya. Ente nggak usah pakai salawat. Pemirsa nggak usah pakai salawat. Cukup yakin aja itu sepatu sama baju tuh bisa ke rumah. Apalagi ini pakai salawat. Ente pakai ilmu yakin aja, ilmu belief namanya. Saya percaya itu sepatu bakal di rumah, itu sepatu di rumah. Ini lagi pakai selawat. Coba lihat, ada yang bawa handphone nggak? Ada yang bawa tuh Tat. Mana? Nah ini handphone lama banget nih. Ini mesti disedekain nih. Boleh ya? Ibu kalau mau ganti handphone, perlu duit, perlu Allah. Perlu Allah. Gimana caranya? Cari aja majalah-majalah yang ada iklannya. Cari aja kemudian billboard-billboard yang ada iklan handphone terbaru. Pegang deh tuh majalah. Sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah suami negor. Ngapain sih orang gila? Bener Den, anak pengen jadi soleh. Ya sering pegangin palanya sama sholawat. Insya Allah. Bener, nurut tuh anak. Cakep tuh. Amin. Insya Allah ya. Ini jadi sedekah nggak? Pulangin dulu. Nah, Makasih ya. Ibu pernah ada yang dengar sholawat Fatih nggak Bu? Tahu Bu? Ibu tahu nggak? Ustadz tahu nggak sholawat Fatih? Ya sebelum menganterin nih, sebelum nganterin, saya mau kasih tahu. Sholawat itu sebenarnya kayak customize. Sholawat ini sebenarnya kustomisasinya kuat sekali. Jadi akan ada banyak sholawat-sholawat yang barangkali tidak bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Tapi insya Allah tidak ada persoalan. Apabila hakikatnya kita pahami bahwa yang dimaksud adalah bab sholawat sama bab doa. Ya, jadi ada bab sholawat, ada bab doa. Umpama kata, ini sebelum kita panggil Ustadz Saiful ya. Tamu kita. Sebelum kita panggil, jadi begini. Umpama ibu tuh, punya kuliner. Punya kuliner nih. Punya usaha, misalkan usahanya kambing mude. Ya. Nah, ibu sambil bikin gulainya tuh, ibu baca salawat, begini salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nih kambing dengan dibacakan salawat, ya, menjadi empuk. Sampai, lepas tawa dia. Sampai ke tulang-tulangnya. Nah itu tuh bagian yang mudah-mudahan itu jadi doa. Bagian salawat aslinya tetap palanya. Nah, pada zaman paling ulama zaman dulu, yang begini diterjemahin. Yang belakangnya tuh kambing muda segala macam itu diterjemahin. Tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun menjadi salawat untuk kambing supaya empuk.
Nah yang begini nih, jangan sampai nanti pada ribut. Ya sebab sholat fatih juga banyak juga ya kemudian yang nanti akan ada yang tidak sependapat. Oh. Jadi saya kasih dulu clue-nya di depan. Baik, Taib, kita Iya. panggil ya. Nah, kita undang nih seorang tamu kita yang akrab dengan sholawat. Juga ada kejadian-kejadian dalam hidup yang menarik buat kita tahu. Ustadz Saiful Bahri. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Ini pemirsa ini guru saya. Saya belajar bahasa Arab sama beliau. Dia guru saya, Ibu. Masya Allah. Beliau guru saya, Ibu. Dan mereka berdua murid saya. Belum pernah ditabokin pakai duit nih. Enak tuh, Tat. Pakai cepean. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini salah satu staf di Darul Quran juga ya, Ustadz? Pimpinan, dia salah satu pimpinan Darul Quran. Ilmunya nih ilmu salawat. Amin. Belajar di beliau. Iya, iya. Sampai ngetek istri pakai salawat. Wow, gimana ceritanya tuh, Bu, ya? Nah pemirsa kalau mau nikah nggak pakai duit gitu, banyakin salawat. Banyakin salawat. Salawat ini punya malaikat ya. Malaikat-malaikatnya ini akan datang nolongin kita atas izin Allah. Mana Ustaz? Punya cerita apa itu? Alhamdulillah, Ustaz. Banyak sekali kisah-kisah keajaiban sholawat yang pernah saya alami sendiri, Ustaz ya. Iya. Pertama ketika saya berusia 13 tahun masuk ke pesantren. Dipaksa sama orang tua, sana masuk pesantren. Ya sam'an wa ta'atan sama orang tua, saya masuk pesantren. Ketika itu dibekali, suruh banyak berzikir. Khususnya surat Al-Ikhlas, Ustaz. Sama sholawat. Sampai di pesantren, alhamdulillah dikasih ijazah sama kiai untuk ngamalkan sholawat fatih. Alhamdulillah selama jadi santri, sholawat itu saya istiqomahin. Sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk belajar di Al-Azhar di Kairo. Mesir, Di Mesir, Ibu, ya. negerinya Fir'aun. Dengarnya Fir'aun, negerinya Nabi Musa juga, Nabi Pak, Musa. ya. Subhanallah. Sesamanya di Mesir, saat itu ada keinginan tidak mau merepotkan orang tua. Iya. Bagaimana caranya supaya saya dapat biaya sendiri, selain dapat beasiswa di Al-Azhar, saya juga dapat tambahan-tambahan yang lain. Bagaimana caranya untuk beli buku, untuk bayar apartemen segala macam. Akhirnya saya perbanyak sholawat. Saya baca 1000 kali, kadang 1500, kadang 2000. Subhanallah ketika sholat berjamaah di masjid, subuh biasanya nih Ustaz. Ada yang datang, wallahu alam siapa orangnya. Tiba-tiba masukkan uang ke saku, nak ini belanja kamu pagi ini. Ketika saya lihat 100 pon. Subhanallah untuk sehari itu lebih dari cukup, bisa cukup 3-4 hari Ustaz. Dan itu sering terjadi. Sampai suatu ketika ada yang datang nanya, kamu dari Indonesia? Iya, saya dari Indonesia. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di apartemen dekat masjid. Berapa sebulan? Sebulan sekian. Terus biaya makannya berapa sebulan? Sebulan sekian biaya makan saya. Iya, sebentar tahan dulu. Siapa orang yang datang kedua itu? Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, kita juga akan ngelihat, kita punya ini sketsa. Jadi orang macet, bensin habis, tangkinya malah dibacain sholawat. Ini dia kisahnya. Ya Allah, bensinnya habis lagi. Aduh, lupa gue isi lagi semalam. Ini daerah mana lagi? Aduh, gimana caranya ya? Oh iya. Dan gue salawatin aja, sampai tahu aja nih tangki penuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina.
Fahmi. Siapa lu? Woi, Jona, temennya SMA lu. Jon! Ya Allah, Jon. Apa kabar lu? Sehat, Jon. Motor gua nggak sehat, Jon. Lu kenapa motor lu? Kosong tangkinya, Jon. Terus tangkinya kosong, lu ngapain dari tadi manggut-manggut? Gua salawatan, Jon. Kebanyakan main sama Ustadz Yusuf Mansur sih lu. Terus gimana? Gak ada dong? ceritanya nih tangki kosong, lu sholawatin bisa luber nih tangki. Terus gimana dong? Dah. Lu tunggu sini dah, gua kasih tahu ntar cara yang benar. Lu mau kemana, Jon? Ya lu bentar. Jon! Jon, jangan tinggalin gua, Jon! Ya, gua salawatin aja lagi dah. Nih, pegang. Nyala, Jon! Iya, lain kali kalau tangki kosong lu beliin bensin. Perasaan gua baru salawat 30 kali deh. Motor gua udah nyala. Lagi 100 kali, Jon. Wah, helikopter kali datang sini. Jon, gua buru-buru, Jon. Ini makasih banget ya. Jon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi gitu Tat. Iya. Jangan ragu kalau apa-apa terjadi di jalan, sholawat. Insya Allah. Kita lanjutin. Saya Lanjut. penasaran nih. Siap. Iya. Silakan, Tat. Kemudian dia bertanya. Tadi ada orang yang kedua nih datang ya. Orang yang kedua datang. Heeh. Untuk belanja buku sebulan berapa? Saya sebutkan angka sekian. Ya. Untuk biaya transportasi dari apartemen ke kuliah berapa? Saya sebutkan angka sekian. Kemudian beliau bilang setiap akhir bulan ketemu saya di masjid ini semuanya saya yang nanggung. Alhamdulillah sampai saya selesai kuliah beliau menanggung biaya kehidupan saya di Al-Azhar di Mesir. Nama beliau Haj Muhammad Tohun. Muhammad Tahun. Haj Muhammad Tohun. Dan antum yakin bahwa itu fadilah salah satunya salawat? Insya Allah yakin itu salah satu fadilah dari sholawat. Husnuzon itu Husnuzon. bagian dari ibadah ya. Bagian dari iman kita kepada Allah. Baik Dan sangka. Pengalaman berikutnya Ustadz ketika saya pengen buku. Kebetulan saya punya keinginan buat perpustakaan di kampung halaman. Bagaimana caranya supaya punya buku yang banyak Kampung halamannya di mana? di Jawa Timur, Madura Ustadz. Madura. Oh, Masya Allah. Ketika itu Pengen bikin saya nggak punya uang ya, perpustakaan. pengen punya perpustakaan, tapi nggak ada uang untuk beli buku-buku yang banyak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya datang ke toko-toko buku. Buku-buku yang saya inginkan saya catat, misalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Syekh Wahbah Zuhaili, harga sekian. Terus kitab-kitab ada sekitar 10 sampai 15 buku. Kemudian setelah saya buat katalognya, saya pulang ke apartemen. Setelah itu saya datang ke masjid. Saya tanya ke takmir masjidnya, Ustaz, Syekh, di antara jemaah masjid yang ahli sedekah siapa? Biasanya beliau menunjukkan, ada jemaah di sini yang gemar bersedekah. Namanya Ustaz Yusuf Mansur misalnya. Ketika itu saya pulang, habis sholat saya catat namanya, surat saya buat Ustaz, bahwa saya pengen pengen membuat perpustakaan di kampung dan ada buku-buku yang pengen saya miliki. Surat itu saya alamatkan ke orang tersebut. Malamnya disolawatin. Pertama Fatihah ke Rasulullah, para sahabat-sahabatnya, para waliullah, dan beliau juga saya sebut. Saya fatihain dengan harapan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak dan kesehatan kepada beliau, sehingga beliau bisa terketuk untuk menyumbangkan sebagian rezekinya membeli buku-buku yang kami inginkan ketika itu. Setelah semalam kita baca sholawat 1000, kadang lebih gitu. Besoknya kalau masih belum yakin, tambahin lagi, bacain lagi Ustaz. Di Riyadhah sholawatnya itu. Sampai kadang di hari kedua atau di hari ketiga kalau sudah yakin, saya datang ke masjid, sudah kenal wajahnya, ya kan? Tahu orangnya. Sudah tahu orangnya, keluar dari masjid saya ikutin. Assalamualaikum. Anggap namanya Syekh Mansur. Assalamualaikum Syekh Mansur. Beliau kaget, tahu dari mana nama saya? Iya. Saya tahu dari jamaah masjid bahwa antum termasuk ahli sedekah. Surat saya berikan, kemudian beliau buka, ba'dal asar kita ketemu. Subhanallah tunai. Dan itu sering terjadi. Alhamdulillah udah ribuan buku ada di kampung Itu halaman. Ustadz Saiful baru 3-4 hari. Kalau dia jos sholawatin sampai 40 hari, sisa yang datang nawarin. Wow. Betul ini Masya Allah. Ente umpama ada yang belum nikah nih. Gimana caranya supaya saya nggak ngelamar, tapi bapaknya yang minta supaya saya nikahin dia, punya anak. Betul itu, doa aja hajar tuh sholat malam, dong gitu.
Sampai sholawat insya Allah. Anak ini kayak sama orang lain, eta nangis aja tuh. Waduh, terlambat nih. Kelamaan sih. Kelamaan, satu hari. Hai deh. Tapi bos, menjelang hari H ternyata batal. Batal. Lalu si bapak ini bilang, siapa di antara anak muda yang hadir di masjid ini? Yang ingin menikahi anak saya? Tinggal ngacung deh. Saya, Pak. Jalan. Bener itu, nggak percaya. Iya. Luar biasa kisahnya Bu ya. Nah ini kita juga ngundang lagi. Siap. Dia punya kisah juga yang tadi sempat kita ngomongin. Pasangan suami istri. Meli Guslau dan Antohut. Mantap. Selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu, ya Allah. Masya Allah, Habibuna ya. Habib Hud. Kita ada di Tebet tuh ada Habib Hud. Nah. Ini Antohut. Saudaraan masih. Amin. Iya teh sehat ya. Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Kita lagi ngobrol tentang sholawat nih, Teh Meli sama Anto. Katanya waktu itu pengen sesuatu, ada yang sempat dibaca doa atau untuk mendapatkan keinginan itu gimana Teh kalau Teh Meli lagi pengen sesuatu? Biasanya kalau kita kan kerja seni kan biasanya ngelobi gitu ya sama klien gitu. Biasanya kebiasaan saya kalau sebelum pergi ketemu klien ada zikirnya. Oh. Itu juga dikasih tahu teman, nggak tahu deh bener apa enggak kan. Saya biasanya baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Intinya sih sebenarnya apa aja Bu, musik Allah dulu. Nah bentuknya tuh ada doa, ada zikir asma, itu kan zikir asma namanya tuh, Asmaul Husna kan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah malam ini kita belajar tentang bab sholawat. Jadi Teh Meli ini salah satu ilmu yang saya dapat dari ibu saya, dari guru-guru saya, dari kemudian pengalaman hidup saya. Bahwa pengantar doa yang paling cantik itu sholawat. Bahkan sholawatnya sendiri saja itu udah jadi doa. Dia udah jadi doa tuh, sholawatnya sendiri udah jadi doa. Ibu punya adik jual mobil. Ya ibu butuh duit. Kalau ibu datang ke adik ibu, salah tuh. Salah secara tauhid salah. Kita jadi jatuh karena minta tolong sama manusia. Hatta itu adik kita. Walaupun itu ada adik kita. Ya. Yang benar gimana? Ibu lapor aja sama Allah. Bilang sama Allah. Ya Allah adik saya habis jual mobil tuh. Bikin dia datang deh. Nawarin bantuan pada saya. Nah kalau diawalin dulu dengan salawat. Jadi jangan langsung ya Allah adik saya. Jangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Baru gitu. Ya Allah, adik saya itu barusan jual mobil. Ketuk hatinya biar diingat kakaknya lagi punya kesusahan. Suruh dia datang kemari atas izinmu ya Allah. Terus tutup lagi nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saksikan kebesaran Allah. Adik tuh bakal nongol di depan mata. Tok tok tok. Assalamualaikum Pok. Waalaikumsalam. Pok, kita punya duit nih. Ada yang kita bayar, tapi kelihatannya nggak jadi. Nah duit ini nganggur. Empok kan punya kesusahan. Mau pakai nggak? Subhanallah. Tinggal bilang, emang gue tungguin nih. Ini kejadian bener ya. Saya kan pernah minta dibikinin lagu sama Teh Meli. Waktu mau bikin film Kun Fayakun. Saya dulu waktu zaman Kun Fayakun tahun 2007 kita salawat. Ayo kita fatihain Meli. Kita salawatin Meli. Tau kapan insya Allah dia bakal bikinin lagu buat kita insya Allah. Hari ini ketemu. Jogrogannya ketemu. Kalau udah ketemu nggak bikinin ya selawatin lagi. Tapi kayak gini kan nyampe loh. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba sekarang nyampe. Dan saya baru tahu kalau hari ini kita bersama sama Meli ya baru pas malam ini aja. Baru sekarang. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Tadi kita akan tanya sama Teh Meli Mas Anto tentang lagu-lagu religinya. Inspirasinya dari mana? Iya. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tat, pasangan komposer, Tat, ya.
Teh Meli, kalau bikin lagu religi itu dari mana Teh Meli inspirasinya? Pengalaman batin atau gimana? Sebenarnya kalau secara utuh lagu religi yang ya seperti dibawakan oleh yang lain-lain lah ya, yang udah langganan lagu religi, belum berani banget sih. Biasanya saya memang alhamdulillah selalu dapat project film religi. Film religi. Jadi tetap sebenarnya basic story-nya love story. Tapi ada diselip-selipin nafas religinya lah gitu. Yang paling religi kemarin yang tahun lalu saya buat untuk di bawah lindungan Ka'bah. Kebetulan saya juga sama Mas Anto baru pulang umroh. Jadi ada, menurut saya itu yang paling kental gitu. Oh gitu pas pulang umroh lagi anget-angetnya ya? Lagi anget-angetnya, pas sekali. Itu Tat. Tapi ini loh bisa apa? Bisa ngehit terus lagunya tuh. Alhamdulillah. Iya betul. Tanya Tat resepnya, ada kali doanya waktu bikin lirik nyari nada. Gitu. Nanti mau coba pakai salawat juga siapa tahu jadi lebih. Wah, kalau biasanya meledak ntar meleduk lagi tuh, bukan meledak lagi, meleduk ngejeger. Iya. Emang Allah cinta sih sama nabinya ya. Allah cinta sama Rasulullah itu yang bikin. Jadi kalau siapa yang cinta sama nabinya, Masya Allah. Allah lebih cinta lagi. Sekarang bayangin Bu, saya pengen ketemu temen, saya sholawatin untuk ketemu. Bagaimana kalau kita sholawatin langsung pengen ketemu Rasul? Kita sering berselawat tuh sama Rasul. Yang paling dekat adalah pemirsa diundang ke Madinah. Diundang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi yang belum pada umrah tuh ya, sholawatnya yang rajin itu. Ntar nanti Rasul ngundang itu. Allah Subhanahu Wa Taala itu mengundang untuk berziarah ke makam Rasul. Jadi Allah cinta gitu karena itu Teh. Jadi kalau ada orang yang kemudian cinta sama Rasulnya, Allah lebih lagi cinta. Teh, selama Ramadan ini apa aktivitasnya? Aktivitas ya seperti ini masih dalam promo single baru. Terus ya saya kebetulan masih jadi ketua GAS, ada gabungan artis seniman Sunda. Itu memang kegiatannya sosial. Kita selalu menyantuni lebih ke bukan yatim piatu sih, tapi lebih ke seniman-seniman yang sudah tidak produktif. Banyak yang sakit, yang juga tidak dapat perhatian dari pemerintah kan. Jadi GAS ini biasanya kasih santunan-santunan ke mereka. Kalau di bulan Ramadan kita lebih tebel lagi kegiatan itu. Saya tuh pengen ini Teh. Saya udah lama pengen teman-teman artis, penyanyi itu ngapal Quran Teh. Oh bagus. Jadi satu hari satu ayat gitu. Jadi misalkan kayak kita ngapal surah Ar-Rahman. Satu hari satu ayat aja. Ar-Rahman. Cukup tuh satu hari satu ayat. Nanti ayat besoknya Allamal Quran. Ayat berikutnya Khalaqal Insan. Satu hari satu ayat aja. 78 hari, 78 ayat surah Ar-Rahman. Nah selama ini kan kita udah wisuda nih. Wisuda yang ngapal Ar-Rahman ngumpul di Atin. Wisuda yang ngapal Ar-Rahman ngumpul misalkan di Istiqlal. Nah kalau yang ngumpul ini para artis dan penyanyi kayaknya asik juga tuh. Asik. Oh itu kalau banyak yang ada wisudanya banyak yang ini. Iya satu hari satu ayat aja. Termasuk ngapal Asmaul Husna Den. Atau nggak cara paling gampang ngapal Asmaul Husna? Dilaguin gitu. Enggak, satu hari satu Asmaul Husna aja. Jadi 99 hari ngapal. 99 hari. Jadi satu hari satu aja. Satu hari satu. Hari ini belajar ya Malik. Ya udah ya Malik aja. Ntar hari besoknya ya Kudus. Ya Kudus aja. Ya Muhaimin aja terus itu sampai nanti 99 hari 99 Asmaul Husna selesai. Nah ini Pak Ustadz Saiful Bahri juga punya cerita Tat yang berhubungan sama pernikahan. Nah ini ada hubungannya sama sholawat juga Tat. Silakan Pak Ustadz. Baik. Suatu saat saya didesak oleh orang tua untuk cepat nikah Ibu ya. Saya ngadu ke Ustadz Yusuf, Ustadz saya didesak sama orang tua untuk segera nikah nih. Riyadhah full. Libatkan Allah dulu dalam segala urusan. Akhirnya ketika itu saya riyadhah. Tiap malam gak lepas tahajud, gak lepas sholawat, gak lepas duha, gak lepas sholat berjamaah. Saya minta kepada Allah supaya diketemukan dengan gadis yang soleha, yang menjadi pendamping hidup dunia dan akhirat. Akhirnya di riyadhah ketiga, Allah datangkan Ustaz. Ada seorang ustadzah nawarin, ada ustadzah baru di pesantren. Barangkali saya ketika itu ada keinginan untuk menikah. Beliau nawarin ke saya untuk dengan akhwat tersebut Ustaz ya. Yeah. Namun ketika itu saya memang malu untuk mengungkapin.
Terus cari momen yang tepat juga susah. Akhirnya tetap sholawat, terus saya kencengin. Doanya apa? Nama istri saya Sayyidah Ulfa, Ustaz ya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah sekiranya Sayyidah Ulfa jodoh saya ya Allah. Tolong mudahkan urusan saya. Tolong lancarkan ya Allah. Tolong terima saya ya Allah. Akhirnya pas malam Maulid Nabi tanggal 14 Februari 2011, saya bilang, saya mengutarakan ke si akhwat bahwa saya pengen ngelamar dia. Sebelum ngelamar saya pengen ta'aruf sama orang tuanya, ternyata dipersilahkan. Alhamdulillah saya ketika itu di hari ke-11 melakukan wiridan, sholat ya kan. Nah, saya datang ke rumahnya. Maaf Pak Ustadz, tahan dulu sebentar. Nah, apa yang terjadi di hari ke-11? Jangan kemana, tetap di chatting dengan dia ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi, Tat. Tadi udah sampai di hari ke-11. Ke-11 ya. Didoain Riyado. Dapat gak? Alhamdulillah saya datang ke rumahnya si akhwat. Ketika itu ada bapaknya, ibunya sama si akhwat tersebut. Bersama saya juga Ustadz Jamil, Ustadz Ahmad Jamil, beliau Ketua Yayasan Darul Quran Indonesia. Ketika itu bapaknya bertanya sama saya, maksud kedatangan Nak Saiful ke sini apa? Saya jawab, maksud kedatangan saya ke sini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah, mau menyambung tali silaturahmi. Saya suka sama bapak, anak putri bapak yang bernama Sayyidah Ulfa Muwaddah. Sekiranya bapak dan ibu merestui, saya akan menghubungi orang tua untuk melamarnya. Wah. Ternyata subhanallah direstui Ustadz ketika itu. Saya hubungi orang tua untuk melamarnya. Alhamdulillah tanggal 27 Februari saya lamar akhwat tersebut. 2 bulan kemudian saya menikah. Menariknya ketika saya mau menikah Ustadz, dana tuh gak ada Ustadz. Subhanallah minim sekali dananya. Saya paham bener. Saya geber sholawat, kata Ustadz Yusuf, geberin aja sholawat, sholawatin terus, ya kan. Memang langsung baca 1000 mungkin agak susah bagi ibu-ibu yang mau ngamalkan. Mungkin 100 dulu, besoknya mungkin 200, besoknya lagi 250, terus bertahap seperti itu. Digeberin lagi sholawat, subhanallah, ada yang datang, Ustadz kasurnya saya yang nanggung. Ada yang datang lagi, Ustadz untuk kosmetik dan segala macam peralatannya saya yang nanggung. Ada yang ngasih uang dan lain sebagainya, subhanallah akhirnya proses pernikahan berjalan lancar. Alhamdulillah. Akhirnya saya yakin apapun hajat kita, ketika kita minta sama Allah, akan Allah butuhin, akan Allah kasih, akan Allah kabulin. Sesuai dengan hadisnya Mu'adz bin Jabal ketika itu dia bilang, Jama'tu sholawati laka ya Rasulullah. Aku kumpulkan sholawatku hanya untukmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idan kafakallahu hammad dunya wal akhirah. Maka dari itu Allah akan kabulkan kebutuhan kamu dunia dan akhirat. Allah. Seperti itu. Karena saya yakin itu insya Allah ya ibu-ibu, jamaah, para hadirin semuanya yang hadir dan pemirsa yang pengen mengamalkan sholawat. Perbanyak sholawat. Nah kalau waktu itu sholawat yang dibaca sholawat apa? Yang sering saya baca sholawat Fatih. Sholawat Fatih. Bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Insyaallah dah, nggak hafal ente deh. Nah, iya panjang. Bisa diapalin, Nggak apa-apa ya, kita masih punya yang jam 5 kan? Nah. Kita masih punya wisata tim jam 5 kan? Nanti khusus temelin ntar saya tulisin. Ya, Kita tulisin buat Mas Sato, insyaallah. Insyaallah Ustaz ya, semua sholawat sama. Mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama, semuanya sama. Tujuannya sholawat semuanya sama. Jadi ibu-ibu silakan ngamalkan sholawat yang ibu hafal saja. Asal istiqomah. Teh Meli, single terbaru apa Teh? Religi juga Teh? Iya. Cinta Suci Zahrana. Buat soundtrack juga, alhamdulillah. Film apa itu? Cinta Suci Zahrana. Oh, belum keluar? Belum. Untuk Lebaran. Tat, apa yang bisa kita simpulin dari pentingnya sholawat? Iya, jadi intinya sih begini intinya. Kalau ada orang nanya, masa sih? Emang boleh tuh kalau mau apa-apa sholawat? Ibu kan cuma boleh. Ibu lihat itu ya, ada iklan apa jajan terbaru. Kan kalau cuma ngelihat doang sayang gitu loh. Kita kan pasti ngelihat ada mobil baru. Kan cuma ngelihat dong buat apa gitu. Kita sambil ngelihat sambil sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Penjaga tol itu kan sayang dia. Saya suka tegur tuh penjaga tol yang suka denger musik yang enggak gitu ya. Iya benar. Saya bilang,
Udah ente salawat. Jadi sambil ngasih itu sambil salawat. Satpam sambil begini tuh sambil salawat. Insya Allah besok mallnya nih yang punya. Bukan main itu. Jadi ini cintailah salawat. Ya supaya memang keberkahan salawat itu mengalir pada kita. Ya, Amin. tinggal nanti terusannya Pul. Jangan cuma cinta sama salawat itu. Jadi sama sunnah-sunnah yang lainnya juga. Percuma juga salawat doang. Tapi sholat tidak tepat waktu. Ya, kemudian tidak sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Tidak duha. Ya jadi omong kosong salawatnya gitu. Sedekah juga. Ya sedekah juga. Cinta. Jadi gerbang pertamanya itu salawat. Nah, Insya Allah. gerbang utamanya salawat. Hanya bisa jadi penutup kita buat malam hari ini. Terima kasih udah bareng sama kita. Besok kita ketemu lagi setiap hari chatting dengan YM. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10. Juga Tablik Akbar live. Malam Minggu, malam Senin jam 9 sampai setengah 11. Wisata hati Bu, suka lihat Bu? Nah, jam 5 subuh. Tadi kan Teh Meli sempat ngomongin. Judul lagunya Cinta Suci Zahrana. Kita dengerin tadi. Siap. Tepuk tangan untuk Teh Meli dan Mas Antohut. Zahrana, lukisan cinta suci, nelangsanya hatimu sepi, senyummu tetap dalam ikhlas, biarlah menanti, tetap hati berpegang, cintamu suci. Zahrana, risalah cinta suci, cintamu hanya karena Allah, walau dingin hati menunggu, menggunungnya hinaan sebutan perawan tua, cintamu tetap suci. Takbirkan cinta atas restu